Tahukah Anda bahwa negara Indonesia itu adalah negara yang paling malas jalan kaki di dunia? Kemalasan inilah yang menjadi letak masalah. Saya ulangi sekali lagi, kemalasan orang-orang Indonesia jalan kaki yang menjadi masalah. Sehingga usaha seperti Gojek, Grab, penjualan motor, penjualan mobil dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dengan menggunakan Grab, Gojek, dan motor, masalah jalan kaki terselesaikan. Orang bijak pernah berkata, di situ ada masalah, disitulah letak peluang pengusaha dan pedagang. Jadi perlu digarisbawahi bahwa menjadi pedagang dan pengusaha adalah memecahkan masalah. Banyak orang yang keikutan jadi pedagang dan pengusaha hanya untuk pengen punya uang banyak tanpa mengerti problem atau masalah yang mau dipecahkan apa. Yang penting jadi pedagang biar dapat uang banyak. Titik. Prinsip semacam ini sangat berbahaya. Kalau dibiarkan akan banyak perusahaan bodong seperti money game yang mengiming-imingi cepat kaya, dan orang-orang awam yang pengen cepat kaya akan mudah tergiur dan ujung-ujungnya terjebak investasi bodong lah, seperti kebanyakan yang terjadi di Indonesia. Banyak orang yang bercita-cita jadi pengusaha dan pedagang, padahal tidak suka dengan namanya jualan, bahkan tidak mengerti caranya jualan. Yang penting jadi pengusaha biar terlihat keren dan punya banyak duit. Menurut penelitian, 9 dari 10 orang kaya adalah orang yang jago jualan. Kalau tidak pedagang, ya pengusaha. Jadi kalau kita masih belum tahu caranya berjualan, jangan coba-coba jadi pedagang atau pengusaha. Banyak orang yang ikutan jadi pedagang dan pengusaha hanya untuk punya uang banyak. Padahal jadi pedagang itu goalnya atau tujuannya bukan uang. Mungkin kamu bertanya, kalau bukan uang apa? Sabar, nanti saya bocorkan rahasianya. Sebelum kita lanjut, saya kasih ilustrasi dulu ya. Temen saya waktu kuliah dulu sangat terobsesi jadi punya banyak duit, sehingga dia memilih jalan jadi pedagang. Terus saya bertanya ke dia, yakin jadi pedagang? Yakin bro? Dia menjawab dengan tanpa keraguan-raguan. Terus saya nanya balik lagi, kalau ternyata nanti udah jadi pedagang tapi nggak dapat duit malah jadi buntung gimana? Dia menjawab ganti profesi. Jadi terkesan seperti panas-panas tahi ayam ya. Sekilas jawaban teman saya terlihat percaya diri banget, tapi ada yang salah dengan mindsetnya atau cara berpikirnya. Jadi pedagang biar banyak duit, jadi pengusaha biar banyak duit. Terus kalau misalnya amit-amit jabang wai nggak dapat duit, yang ada malah jadi punya utang miliaran gimana? Hal ini sama seperti orang yang rajin beribadah, rajin berbuat baik biar masuk surga. Terus kalau misalnya tidak ada surga gimana? Apakah kita berhenti berbuat baik? Gimana kalau seandainya tidak ada surga? Apakah kita berhenti jadi orang baik? Sama halnya dengan pengusaha dan pedagang. Kalau misalnya kita nggak dapat duit, apakah karena uang kita jadi mau jadi pengusaha atau pedagang? Intinya jadi pengusaha itu goalnya tidak harus dapat uang. Goalnya adalah memecahkan masalah orang lain. Titik, sesimpel itu. Semakin banyak masalah yang kita pecahkan, maka semakin besar keuntungan yang kita dapatkan. Karena uang adalah bonus doang. Goal sebenarnya jadi pengusaha dan pedagang adalah bagaimana kita bisa membantu memecahkan masalah orang lain. Jadi buat para pedagang, apalagi pedagang pemula, sebelum menawarkan barang dagangan kita harus analisa dulu masalah apa yang kita pecahkan. Misalnya kita jualan parfum, apa kelebihan parfum kita dengan parfum yang lainnya? Sebagai customer, kenapa saya harus beli? Mungkin parfumnya lebih wangi, mungkin wanginya nggak luntur sampai 2-3 hari, mungkin parfumnya lebih wangi dari parfum biasanya, mungkin lebih ekonomis, lebih berkualitas, lebih irit, dan lebih lainnya. Jadi kalau ujuk-ujuk kita nawarin dagangan kita tanpa ada ya kelebihan dari yang lainnya, mustahil barang dagangan kita laku.
kecuali kita adalah artis atau pejabat. Mungkin saja orang yang ngefans sama si artis dan si pejabat dipengaruhi oleh idolanya. Kalau kita bukan artis, bukan siapa-siapa, mau tidak mau kita harus cari cara, ide-ide yang kreatif, cara menjual, dan pandai-pandailah memilih produk yang lebih berkualitas dari produk lainnya. Selain kualitas, kita tentukan dulu target market kita. Misalnya jualan parfum cowok ke cewek, kan kebalik. Atau jualan parfum ke anak SD. Tentukan jelas market kita siapa. Pastikan jangan salah sasaran. Kalau gaya jualan kita seperti bayi yang merengek-rengek minta dibeliin barang dagangan kita, yang ada orang yang kita tawarin malah kabur seperti saya. Karena 90% orang sangat risih dengan orang yang jualan. Apalagi jualannya sistemnya direct selling atau penjualannya secara langsung. Namun, ketika kita berhasil menjual dan menjadi pengusaha besar, maka dengan sendirinya investor akan tergiur untuk invest di tempat kita. Bagi sahabat yang masih belajar cara jualan, berhentilah mengeluh dan tetap semangat menemukan ide jualan kita. Salam profit luar biasa.